Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahagia sekali rasanya malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian kita yang malam ini insya Allah kita akan lanjut masuk ke pelajaran yang ke-9 insya Allah, setelah 2 pekan sebelumnya kita berlatih dan memahami beberapa prinsip dasar dari pelajaran-pelajaran kita. Karena ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nantiasa kita syukuri supaya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, pembawa syafaat, pembawa sinar kebenaran, cahaya untuk penerang kehidupan kita di dunia dan akhirat kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tanda cinta kita kepada beliau, sehingga kita diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin. Kalian yang kami hormati, sebelum kita berlanjut kepada pelajaran baru kita pada malam hari ini, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasan dan dengan hati yang tulus, mari kita awali pelajaran kita pada malam hari ini dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alladzina an'amta 'alaihim Allahumma rabbana zidna warzuqna fahman rahmatika ya arhamar rahim. Baik, ibu-ibu sekalian, sudah siap untuk memulai pelajaran baru malam ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, pelajaran kita yang ke-9. Kita yang ke-9, judulnya adalah An-Nasr. Kalau sekilas ya ibu-ibu, Bapak, ini begitu lihat An-Nasr, kira-kira ini bentuk berapa? Tiga. Ya, baik. Ada suku An-Nasr. Di Indonesia ini belum diserap di dalam bahasa Indonesia, tapi kata yang merupakan turunan dari kata ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kata yang sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia itu ada istilah muhajirin dan ada istilah ansor. Ya. Ada istilah muhajirin dan ada istilah ansor. Coba kita lihat ya ibu-ibu, apa sekalian, mic-nya yang ingin berpartisipasi silakan diaktifkan mic-nya. Ada kata muhajirin, ini yang sudah jadi bahasa Indonesia. Ini ada kaitannya dengan hijrah, itu muhajirin.
dan ada kata ansor. Ini yang lebih sering yang kita temukan dalam bahasa Indonesia. Kalau mendengar istilah muhajirin dan ansor, ibu-ibu sekalian, apa yang diingat dari istilah ini? Ada kata muhajirin dan ada kata ansor. Muhajirin yang berhijrah. Muhajirin yang Pindah. pindah dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah dan ke Madinah. Ansor, apa yang dipahami? Penduduk. Ansor? Pertolongan, Pak ya. Penduduk asli. Bu Susi Arlian ini loncat ininya. Logikanya loncat. Coba kita ulangi. Ya, loncat ya. Kalau kata ansor dari dasar di Mekah, yang di Madinah, penduduk Madinah. Ya, apa maksudnya? Orang kalau yang muhajirin, orang yang pindah dari Mekah ke Madinah. Ya. Di Madinah ada namanya ansor. Kaum yang suka menolong kali. Yang menolong ya. Yang menolong muhajirin. Apa ya? Baik. Ya. Jadi kan gambarannya begini untuk kekayaan bahasa kita ya. Muhajirin pindah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan harta benda, bahkan keluarga, niaga segala gitu. Maka kita bayangkan dalam kondisi seperti itu, muhajirin ini kuat apa lemah posisinya gitu. Lemah. Maka dalam kondisi itulah dibutuhkan, kemudian hadirlah ansor gitu ya. Adalah ansor. Nah, orang yang lemah cocoknya di kira-kira begitu. Ya. Berarti ini kan ansor itu bisa kita pahami orang-orang yang menolong gitu ya. Orang yang menolong. Terlihat ya ada 3 huruf yang sama antara ansor dengan an-nasr. Ya. Non sotro. Tadi kalau kita mengatakan ansor itu adalah orang-orang yang menolong, itu orang-orang yang menolong, itu kata dasarnya apa itu? Nasoro. Tolong. Tidak, ini tolong. nalarnya udah ke nalar bahasa Arab. Apa? Orang-orang yang menolong, apa dasarnya? Tolong. Gitu ya. Dasarnya adalah tolong. Tolong. Nah, tapi kalau Bu Nur Aida kita bahasa Indonesianya, ya udahlah sih ke bahasa Arabnya Bu Nur Aida ya. Gitu ya. Jadi dengan dasar itu adalah tolong. Nah, ada 3 huruf yang sama antara ansor dengan nasr. Tadi kita sudah memahami bahwa an-nasr ini adalah bentuk berapa? 3. Ya, bentuk 3. Nah, tinggal disitulah kemudian kita menggunakan kemampuan kita mengenali makna bentuk. Modalnya tolong. Lalu gitu ya, modalnya tolong. Hadir dalam bentuk 3. Maka kira-kira dari tolong bisa berkembang maknanya menjadi Tolongan. Tolongan. Nah, gitu. Kita jadi pertolongan. Baik, itu dia sekilas tentang judul pelajaran kita ini. Judul pelajaran kita. Seperti biasa kalau untuk bahasa Arab Qurani 1 ya, masih garapan kita itu adalah sholat dan sekitarnya. Nah, sholat dan sekitarnya termasuk dalamnya adalah surat-surat yang populer yang sering kita temukan di dalam kegiatan ibadah. Nah, termasuk ini surat ini namanya surat apa namanya? An-Nasr. Mari kita baca bersama-sama, ibu-ibu, bapak sekalian. Kita baca bersama-sama untuk membangun pemahaman kita berdasarkan ilmu kebahasaan, yaitu ilmu bahasa Arab Qurani yang sudah kita pelajari. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Idza
ada Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih Singkat ya, singkat. Kita coba lihat ya. Kita coba lihat. Ada yang sebagian, ada yang sudah dipahami ya, ibu-ibu sekalian? Ada ya yang dipahami ya. Nah, tentu ada juga ya kemungkinan ada juga yang belum kita pahami. Silahkan di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, jika ada yang belum terpahami, kita diskusikan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, yaitu berbagi. Silakan, Bu Rosidah, ayat yang pertama, Bu Rosidah. Dibuka mic-nya, Bu. Mikrofonnya, ya, silakan. Nah, silakan. telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Iya. Sekali lagi, Bu. Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ya, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan, Bu Asmani, ayat yang kedua. Ustaz lagi makan, maaf. Dia diam-diam aja. Maaf Ustaz. Kita berikutnya ke Bu Susi, silakan ayat yang kedua. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aita, kamu melihat manusia. Sebentar Pak ya. Yadkhuluna dia menolong di agama Allah berbondong-bondong. Dan ro'aita engkau telah melihat manusia. Sebentar Pak, yadhuluna yadhulu itu apa ya? Yadhulu itu manusia. Sudah Pak, lewat dulu deh Pak. Belum ini. Iya. Baik. Masuk ke dalam agama Allah. Sebentar Pak, saya tahu apa ya? Wara'aitan ro'aita berarti kamu telah melihat manusia. Sebentar Pak, kamu telah melihat manusia yadhulunya dia masuk ke dalam fi agama Allah afwaja. Berarti kamu melihat manusia yadhuluna berarti mereka masuk ya. Yadhulunya mereka masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Sudah Pak, itu aja dulu kalimatnya masih belum jelas Pak. Terima kasih. Berikutnya Bu Siti Salama. Sabih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan meminta ampun Padanya. Terus dikit lagi. Nahu kana tawwaba. Sesungguhnya itulah taubat. Iya. Oke, bagus nih ya. Keren, kita ini tanpa kita pelajari terlebih dahulu sudah punya modal pemahaman. Setelah mengamati itu ada yang mau ditanyakan Bu, Bapak sekalian kepada teman-teman yang tadi sudah berbagi terlebih dahulu?
Ada di yang kedua afwaja, di yang ketiga tawaba, Pak. Tawaba. Ya, baik. Silakan. Yang di kedua adalah afwajan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tawaba. Tawaba. Apa tadi Bu Susi? Afwajan? Berbondong-bondong Pak ya. Berbondong-bondong. Oke, berikutnya Bu Siti Salamah apa tadi? Tawaba? Bertobat. Bertaubat. Iya, bagus ya. Menurut pemahaman Bu Siti Salamah, yang bertaubat di sini siapa, Bu? Manusia. Ya, bagus. Dari mana kita pahami bahwa yang bertobat adalah manusia? Dari awal Pak Guru. Oh, dari awal. Awal yang mana ini? Apa dari izanya? Apa dari waro'aitanya? Apa asabihnya? Asabih maksudnya. Oke, baik. Kita coba ya. Kita coba ya. Yang bertaubat di sini menurut pemahaman Bu Siti Salamah adalah manusia. Oke ya, manusia. Nah, coba kita lihat ya. Nah, coba kita lihat menggunakan ilmu yang kita miliki. Fasabih ini dugaan Bu Siti Salamah satu kata atau lebih? Lebih. Oke. Lebihnya berapa? Lebih dari satunya? 2 kata. Dua kata. Bagus. Yang pertama apa, Bu? Pak. Yang pertama adalah fa. Yang kedua? Sabih. Ya, bagus. Yang pertama adalah fa. Kemudian yang kedua adalah si. Kita ikuti ya Ibu-ibu, Bapak sekalian, karena ini menentukan pemahaman kita di ujung. Ya, pemahaman saya sudah catat pemahamannya yang dimiliki. Sabih. Sabih ini dalam pemahaman Bu Siti Salamah fi'il atau bukan? Fi'il. Oke, bagus. Fi'il apakah kira-kira? Kira-kira fi'il amr. Iya, bagus. Fi'il amr. Apa penciri yang terlihat untuk menguatkan Ibu bahwa itu fi'il amr? Sukun. Iya, bagus. Jika demikian, maka ini domirnya apa? Engkau. Kalau saya katakan domir biasanya itu jawabannya itu bahasa Arab biasanya. Kalau saya bilang domir. Anta Pak Guru. Oke, bagus. Siapa kira-kira anta yang dimaksud di sini coba? Manusia. Manusia ya. Coba Ya. Ibu mengatakan manusia itu banyak apa tidak? Banyak. Nah, kalau Ibu mengatakan anta itu banyak apa tidak? Satu. Ya. Berarti antum. Cari lagi, kira-kira siapa maksudnya anta di sini? Muhammad. Antum Pak Guru. Apanya yang antum? Domirnya. Oke, bagus. Jadi sabih ini domirnya gitu. Iya. Iya. Apa cirinya bahwa sabih ini domirnya antum? Enggak itu anta. Kan hebat ini. Emak-emak udah bisa mikirin sejauh ini. Di mana ketika emak-emak yang lain mau baca aja. Kapan mau bacanya? Ketika emak-emak yang lain memahami artinya aja. Wah, nggak kebayang itu. Saya mah taunya selama ini kalau udah baca aja udah mending. Ini jauh lagi. Bukan hanya mikirin artinya. Wah, berpikir juga domirnya apa. Coba, apa cirinya sabih domirnya antum? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Ya, jadi tinggalkan itu supaya kita lebih mengerucut lagi diskusinya. Jadi tetap bahwa sabih itu domirnya anta. Anta itu untuk tunggal, jadi bukan manusia. Kira-kira Ibu ada ide nggak siapa antanya?
Kalau tidak ada sampaikan aja Bu, nggak apa-apa. Ini kan kita punya banyak saudara-saudara seiman, Iya. se-Islam yang akan peduli. Sampaikan aja Bu. Iya Pak Guru, nggak tahu. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain, kira-kira antanya siapa? Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ini antanya adalah Nabi Muhammad. Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Tadi kita sudah memahami bahwa anta ini adalah Muhammad. Coba dengan pemahaman itu sekarang kita lanjutkan diskusi dengan Bu Siti Salam. Sabdih katanya. Apa berarti maknanya? Bertasbih. Siapa yang disuruh? Nabi Muhammad. Kalau menurut saya sih manusia Pak Guru. Ibu nggak usah berkeras hati. Ini bukan soal salah benar. Bukan dari ayat keduanya Pak Guru, yang berbondong-bondong kan manusia. Oke, betul ya. Oke, kalau mau dari ayat kedua, ayo kita gitu. Tapi yang tadi saya katakan bahwa tidak harus berkeras hati karena ini bukan soal salah benar. Ya. Yang saya maksud berkeras hati itu adalah kita sudah menyimpulkan tadi bahwa di sini adalah anta. Lalu tetap ingin mengatakan manusia. Itu kan artinya nggak pakai ilmu. Ya, kita lihat. Mulai dari ayat kedua gitu ya. Waro'aita. Gitu. Waro'aita ada berapa kata? Ro'aitanya ada dua, Pak. Oh, baik, Bu Susi boleh ya. Bu Siti nanti mengikuti pemahamannya ya. Waro'aita ada berapa kata di situ? Ada dua kata. Kata pertama apa? Ro'a. Yang kedua ta. Wa-nya kemana kalau begitu? Iya, wa tiga, Pak. Wa. Tiga, Pak, dengan wa. Oke, baik. Baik. Ada berapa kata jadinya? Ada tiga kata. Iya, bagus. Yang pertama apa? Wa, Iya, baik. Lalu yang kedua apa? ro'a, Ro'a itu yang mana? Ro dengan hamzah. ro, hamzah sama ya. Oh, berarti ro'ai dong kalau gitu ya. Ro'ai, ya. Ro'ai. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga adalah Ta. ya, bagus. Dari tiga kata tersebut, ya, dari kita tiga kata tersebut, ada tidak yang termasuk fi'il? Ada, Pak. Yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga? Yang termasuk fi'il karena ada penanda ta itu dari anta, Pak. Jadi itu fi'il. Yang pertama, apa kedua, apa ketiga yang termasuk fi'il? Yang termasuk fi'il sebentar Pak, saya agak bingung pertanyaannya ya. Kalau menurut saya ro'aitanya itu Pak yang fi'il itu karena tanya itu menandakan. Jika demikian, janganlah dipisahkan ro'ai dengan nya, gitu. Ro'aita satu kata. Ya. Jadi ro'aita itu satu kata jadi Pak. Iya. Ibu, ingat nggak fi'il itu apa? Fi'il itu ada pelaku, ada perbuatan, ada waktu. Ya, berarti pelaku itu menjadi bagian dari fi'il ya? Iya. Nah, Oh iya, berarti pelakunya ro'aita. di sini siapa? Pelakunya anta, Nabi Muhammad. Kalau gitu jangan dipisahkan, gitu. Ya. Jadi ini masih ada pengaruh dari bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia memang cara pikirnya begitu. Lanjut ya, bahwa berarti di sini ada dua kata, gitu ya. Kata yang pertama adalah wa, kata yang kedua adalah ro'aita. Ro'aita, iya. Siapa yang melihat di sini? Nabi Muhammad. Anta, Nabi Muhammad. Yang anta, yang melihat adalah anta. Melihat siapa? Melihat manusia, mereka Ya, yang berbondong-bondong. Iya. Apa yang dilakukan oleh manusia?
Manusia berbondong-bondong masuk agama Agama Allah. Islam. Ya, Masuk ke dalam masuk agama agama Islam. Ya, berbondong-bondong. Coba lihat Siti Salama. Siapa yang melihat? Anta, Antaknya siapa? Nabi Muhammad. Iya. Setelah Nabi Muhammad melihat fenomena tersebut, Allah memerintahkan apa kepada Nabi Muhammad? Apa disuruh diam aja? Apa disuruh bikin pesta? Penyambutan seperti Saiful Jamil? Ini oleh Allah. Tasbih. Bertasbih. Jadi yang disuruh bertasbih siapa? Nabi Muhammad. Iya. Tetap kan? Iya. Ah, Saya kelirunya di Ro'aita, Pak Guru. Kenapa, Bu? Nggak melihat Ro'aita. Iya, oke, nggak apa-apa. Tapi Ya, tadi kekeliruan resiko saya tinggi tadi, ya. Resikonya tinggi ketika Iya. ibu sudah memahami sabih, amr, domir anta, antaknya tunggal, lalu tetap menganggap ini manusia ini. Ya. Gitu. Intinya di situ. Nggak Oke, nyambung. kita lanjutkan ya. Bagaimana cara Nabi Muhammad bertasbih? Dengan memuji. Bu Siti Salama, Ya. yang lain mau ikut? Memuji. Dengan memuji Tuhan. Iya, dengan memuji. Memuji siapa? Memuji Tuhan engkau. Iya, memuji Tuhan engkau. Apakah hanya itu yang diperintahkan? Astagfir. Iya, diperintahkan juga untuk apa Mohon ini perintahnya? Mohon ampunan. Mohon ampun. Ya, siapa yang diminta untuk mohon ampun? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Iya, mohon ampun kepada siapa? Pada Allah. Adakah di situ yang merujuk kepada Allah? Apa? Yang merujuk ya, yang merujuk kepada Allah adalah jadi. Nah, baik. Jadi gitu ya. Di sini Nabi Muhammad, domir untuk Nabi Muhammad menggunakan apa di sini? Domir yang maksudnya Nabi Muhammad. Pakai domir apa? Anta. Lihat tadi. Ya, Anta. untuk Nabi Muhammad, domirnya adalah anta di sini. Untuk Nabi Muhammad, domirnya adalah anta. Sedangkan untuk Allah, domirnya apa? Huwa. Bu, persamaannya apa, Bu? Huwa. Dua. Terus kita lanjutkan berikutnya. Innahum, apa maknanya? Sesungguhnya dia. Iya. Dia. Dia ini siapa maksudnya? Allah. Allah. Sesungguhnya Allah. Kemudian itu Ibu mengatakan bertaubat. Apakah cocok Allah bertaubat? Tidak. Tidak. Gitu. Maka di sini tidak bicara tentang manusia bertaubatnya. Iya. Karena yang bertaubat itu adalah manusia, kan begitu? Sementara yang di sini yang dibicarakan itu adalah Allah. Jadi, jika manusia yang bertaubat, maka Allah adalah yang Menerima taubat. Menerima taubat. yang jadi tawabat di sini maknanya menerima taubat. 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 Menerima taubat. Itu ya. Sebetulnya artinya tawaba menerima taubat ya Pak Guru. Saya kurang jelas ininya arah pertanyaannya. Baru mau. Coba gimana, Bu? Arti sebenarnya memang menerima taubat. Ari sebenarnya memang menerima taubat. Ibu merasa tidak cocok menerima taubat. Cocok, tapi saya nggak tahu Cocok. maksudnya dari Karena mana ini bisa. konteksnya Allah, karena konteksnya Allah. Iya.
Nah, tetapi kalau nanti konteksnya itu bicara tentang manusia, ya dianya adalah manusia, ya itu artinya bukan bermakna menerima taubat kalau manusia, tapi bertaubat. Karena itu pertanyaannya apakah benar taubat itu artinya menerima taubat? Maka kita tidak bisa langsung mengiyakan atau tidak, karena untuk memahami makna sebuah kata harus dilihat konteks penggunaannya. Gitu. Ya. Bisa dimengerti? Iya, dari Nahu ya Pak Guru. Ya, oke, baik. Baik, itu ya, komentar dan jawaban untuk Pak Hamid. Ibu, Bapak yang lain ada pertanyaan untuk teman-teman yang sudah berbagi tadi? Baik, kalau tidak ada, pertanyaan berikutnya itu dari saya. Ya, pertanyaan berikutnya dari saya. Yang pertama untuk Bu Rosida. Iza maknanya apa? Gitu ya, untuk Bu Rosida. Kemudian yang kedua untuk Bu Siti Salamah. Kana maknanya apa? Gitu ya. Kana maknanya apa? Lalu berikutnya untuk Bu Susi, yang afwajan ini kan tadi artinya berbondong-bondong. Iya, Pak. Yang berbondong-bondong di sini siapa atau apa yang berbondong-bondong? Iya, Pak. Ya, silakan dari Bu Rosidah dulu yang pertama. Iza berarti apabila, Pak. Ya, bagus. Apabila. Apabila temannya apa, Bu? Kenapa, Pak? Apabila pasangannya apa? Maka ya, Pak. Ya, makanya di mana? Ini di depan itu, Pak. Depan mana? Di izan ya, Pak. Apabilanya di mana? Oke, baik. Ibu-ibu yang lain ada yang sudah melihat makanya di mana? Paknya di yang ketiga, Pak. Yang Pak Guru. itu ya, pasangannya Pak Ini maka. dia. Kesini dia. Karena itu ibu-ibu ya, ibu-ibu, bapak sekalian. Terkadang kita ketika membaca ayat ada fa di awal. Kadang-kadang kita lewatkan begitu aja. Karena kita tidak menemukan konteksnya apa. Gitu. Jadi seperti yang kita pernah bilang bahwa tidak semua fa itu maka, gitu ya. Tidak semua fa itu maka harus kita lihat konteksnya. Kalau di sini cocok karena ada apabila, gitu ya. Apabila. Nah, coba kita dengar lagi, Bu Rosidah, apa makna ayat pertamanya? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Iya, bagus. Ibu ingat ciri bahasa Arab yang ke-6, Bu? Dua kolam. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang bersamaan ya, Pak. Gimana? Apabila ada kata bahasa Indonesia, bahasa Arab yang sama dengan bahasa Indonesia. Itu ciri kelima. Yang ke-6, Dapat Bapak sekalian, 5 ciri khusus bahasa Arab itu, anggaplah itu jadi warisan paling penting tuh. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, seumpama nanti ada masa, Pak, kan ibu udah lama nih belajar bahasa Arab. Kasih tahu saya dong, bahasa Arab itu apa? Ya nyebut 6 aja itu udah dapat sudah itu. Jadi 6 itu menjadi kunci untuk bercerita kepada orang awam, bahasa Arab tuh begini loh, gitu. Itu artinya kalau sudah belajar 6 ini lepas, ya kita nggak kelihatan. Jangan langsung bicara ke domir, jangan langsung bicara itu jenis-jenis fiil. Itu berat untuk diresapi oleh orang yang baru ingin tahu bahasa Arab. Ada yang ingat Ibu Bapak sekalian ciri bahasa Arab yang ke-6? Susunan kalimat. dua pola kalimat dasar.
bahasa Arab ada dua pola kalimat, ya, dua pola dasar kalimat. Bisa predikat subjek dalam bahasa Arab, ya bisa juga subjek predikat. Nah, tapi kalau dalam bahasa Indonesia pola dasarnya ada berapa? Satu. Hanya satu. Tuh, apa itu? Yang satu Subjek predikat. Iya. POK. dan predikat aja, tidak ada dalam bahasa Indonesia predikat dan subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia ada predikat kemudian subjek, itu bukan dasar, itu udah penegasan kalau dalam bahasa Indonesia. Gitu. Kalau kita mengatakan kalimat dasar Andi pergi. Kalau mengatakan pergi Andi, apalagi pergilah Andi. Nah, gitu. Pergilah Andi ketika ada, itu udah penegasan kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, yashkuru Ahmad dan Ahmad yashkuru itu dasar, bukan penegasan. Ya, bukan penegasan kalau subjek dan predikat. Tetapi kalau misalnya keterangan dulu gitu ya, keterangan dulu baru subjek, baru predikat, itu ada unsur penegasan di dalam. Nah, coba Bu Rosyidah gitu. Ungkapkan dengan bahasa Indonesia yang mendahulukan subjek, kemudian predikatnya, gitu coba. Subjeknya. Nasrullahi. Nggak usah diubah ayat itu, Bu. Jadi nanti bisa masuk dianggap pencemaran nama pembinaan agama. Ini mah bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Arabnya mah biarin, bahasa Arabnya. Ayatnya biarkan. Jangan diubah ayatnya. Bahasa Indonesia kita. Subjeknya. Subjeknya Allah, Pak. Objeknya Allah. Subjek. Subjeknya Ja'a. Terus objeknya predikatnya walfat. Predikatnya walfat. Subjeknya apa, Bu? Subjeknya Ja'a. Pakai bahasa Indonesia coba. Allah. Biar berasa ini bahasa Indonesia. Subjeknya apa? Subjeknya Allah. Oke. Allah ngapain? Nah, itu tuh pertanyaan bahasa Indonesia. Objek, Pak. Allahnya Objeknya ngapain? Allah. Nah, bahasa Indonesia. Jawaban dari Allah ngapain atau Allah melakukan apa, nanti itu jawabannya akan menjadi predikat. Apa yang Allah lakukan menurut ayat pertama? Allah memberikan pertolongan dan kemenangan. Allah memberikan pertolongan. Iya. Dan Oke, kemenangan. baik. Yang bermakna memberikan pertolongan yang mana? Nasru. Oke. Nasru itu bentuk berapa, Bu? Bentuk pertama ya, Pak. Cirinya apa, Bu? Itu bentuk pertama? Itu bentuk ketiga. Oke, kalau begitu nggak cocok dipahami artinya memberikan pertolongan. Tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa nasru itu artinya pertolongan, bukan memberikan pertolongan. Ini yang saya sebut Ibu Bapak sekalian ya. Target kita belajar bahasa Arab Qur'ani itu adalah memahami, gitu ya. Maka apa prinsipnya dalam bahasa Arab Qur'ani? Pantas, serap, ibadah. Nah, gitu. Pada waktu kita mengatakan pantas, apa maksudnya? Pemahaman terbatas. Saya mengatakan bahwa ibu-ibu sekalian, belajar bahasa Arab Qur'ani itu bukan belajar menerjemahkan, bukan. Walaupun ada orang yang berasumsi demikian, yang kan kita susah ya untuk menyamakan cara berpikir semua orang. Saya mengatakan biasa, saya sampaikan di awal bahwa belajar bahasa Arab Qur'ani itu adalah pemahaman, gitu ya. Kalau kita sudah memahami, itu biasanya bisa kita menerjemahkan.
Tapi nggak bisa dibalik. Balik apa? Bisa menerjemahkan, belum tentu paham. Tuh. Tapi bisa, tapi kalau sudah paham, biasanya kita bisa menerjemahkan. Tetapi ada saatnya memang kita paham, tapi nggak bisa kita ungkapkan terjemahannya. Itu biasa saja terjadi seperti itu. Coba ibu-ibu yang lain, ibu bapak yang lain. Di ayat yang pertama, subjeknya apa? Pertolongan Allah dan kemenangan. Iya. Riwayat pertolongan Allah dan kemenangan. Predikatnya apa? Predikatnya Datang, ja'a. Datang. Jadi ayat pertama ini kalau kita ungkapkan dengan pola bahasa Indonesia, maka maknanya menjadi apabila apa? Pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Kenapa, Pak? Kalau pertolongan dari Allah, kalau kemenangan dari siapa? Allah. Nah, kalau itu bahasa Indonesianya bagaimana? Pertolongan dan kemenangan. Pertolongan dan Datang. Allah. Iya, gitu. Apabila pertolongan dan kemenangan dari Allah telah datang. Itu jadinya. Coba bandingkan ketika kita ikuti urutannya. Kalau kita ikuti urutan bahasa Arab apa adanya, coba. Apabila telah Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, gitu kan? Tapi coba kalau kita pakai bahasa Indonesia, apabila pertolongan dan kemenangan dari Allah telah telah datang. Gitu. Oke, begitu ya? Ya. Baik. Kita lanjut berikutnya ke Bu Susi. Tadi apa jawabannya untuk afwajan? Berbondong-bondong, Pak. Untuk yang mana? Berbondong-bondong untuk yadhuluna. Oke, kalau begitu, maka maknanya dalam bahasa Indonesia dekatkan ke yadkhuluna. Supaya jangan terjadi Allahnya yang berbondong-bondong. Iya. Tapi kalau dalam bahasa Arab sih nggak masalah. Kenapa? Kalau bahasa Arab ada tanda-tanda yang menghindarkan kita untuk terjadi kecelakaan, pemahaman. Kalau bahasa Indonesia kan urutan menjadi sangat penting ini. Urutan sangat penting, depan belakangnya sangat penting. Kalau kita mengatakan mantan, mohon maaf ya, contohnya cuman lagi ingat kita katain aja. Mantan suami dengan suami mantan. Kan beda ceritanya. Gitu. Bagaimana maknanya, Bu? Dan engkau telah melihat mereka berbondong-bondong memasuki agama Allah. Iya, oke, bagus. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, Bu Siti Salamah nih sekarang. Saya sih bersyukur. Tadi tidak ada yang bertanya panas, gitu ya. Kalau saya tidak ditanya, maka kesempatan itu saya biasanya ambil untuk bertanya, karena tidak ditanya. Apa Bu tidak panas? Menjadi. Iya. Jadi bagaimana kalau begitu? Innahu kana tawwaba. Ya, kalau di kalimat ini nggak pas kayaknya Pak Guru, ini hanya Kalau untuk gitu penegas. apa yang pas? Kalau Itu begitu hanya untuk apa penegas yang Pak pas? Guru. Hah? Maknanya sebagai penegas. Sebagai penegas. Anaknya sebagai penegas. Kalau begitu apa makna kana ketika dia sebagai penegas? Mungkin maha ya. Maha itu dalam ilmu kita ya, tapi mungkin Ibu jarang ya kan karena ini dari awal bersama dengan kita. Kalau maha itu ketika dia berkaitan dengan Allah, mau ada penegasan atau tidak ada penegasan, mau ada tanda tertentu atau tidak ada penegasan tertentu, kalau kaitannya dengan Allah bisa langsung maha. Iya.
Ibu-ibu yang lain kira-kira apa? Adalah, Pak. Adalah. Karena kalau dia sebagai penegas, Adalah. Kalau sungguh-sungguh, Adalah Sungguh, Pak Guru. Sungguh. Penegasan sungguh. Benar-benar. benar-benar. Karena Benar-benar diikuti atau kata sungguh. sifat. baik, kita coba ya, kita coba jalan-jalan dulu. Ibu bapak sekalian, jika demikian, kira-kira apa penegasan yang mungkin kita gunakan untuk memaknai kana di sini? Lah, Pak. lah kali ya Pak Guru. Pak, bagaimana jadinya kalau pakai lah? Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat. Iya, oke, bagus. Yang lain, Benar-benar. bagaimana jadinya? Sesungguhnya dia benar-benar maha penerima tobat. Iya, bagus. Baik, yang lain? Oke, baik, gitu ya. Dengan demikian, ibu-ibu, bapak sekalian, kita kalau melihat ini kan jadi tambah kita ya, kita sebagai hamba yang penuh noda dan dosa, itu tambah motivasi kita ini untuk bertaubat. Kenapa? Karena di dalam ungkapan ini ada dua penegasan nih. Ada dua penegasan. Tapi terjemahannya mungkin ya, di terjemahan mungkin nggak muncul untuk menunjukkan kepada hamba manusia bahwa Allah benar-benar, ya, jangan diragukan lagi. Jangan diragukan lagi. Allah akan menerima taubat kita. Allah Maha Penerima taubat. Oke, baik. Ada pertanyaan lain, ibu-ibu, bapak sekalian, setelah tadi beberapa pertanyaan terkait dengan beberapa hal yang bisa kita dalami dari surah An-Nasr ini. Kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Kalau tidak, saya ingin mengajak ibu-ibu, bapak sekalian untuk melihat sisi lain dari aspek bahasa yang bisa kita pelajari dari surah An-Nasr. Ada? Nah, baik. Sekarang coba kita lihat ya, coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Di dalam ayat yang pertama tadi ya, kita lihat ya. Yang menjadi subjek tadi apa tadi? Subjeknya? Pertolongan dan Pertolongan dan kemenangan. Pertolongan dan kemenangan Allah. Kita ambil satu bagian. Kalau di ayat kedua sampai di sini, subjeknya apa? Subjeknya anta, Pak. Bagus. Anta. Predikatnya apa? Predikatnya ro'ai. Ro'aita. Predikatnya apa? Coba pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah ditangkap. Predikatnya melihat. Iya. Yang dilihat apa? Atau siapa? Yang dilihat manusia yang banyak. Manusia. Ya, mana yang bermakna manusia? Nas. Kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia disebut posisinya sebagai apa? Sebagai objek. Oke, sebagai objek. Kita lanjutkan berikutnya. Dari yadkhuluna sampai afwajan. Di situ ada keterangan nggak yang kita dapat? Ada, Pak, keterangan. Keterangan dari manusia, keterangan dari objek. Keterangannya di situ. Kenapa, Pak? Apa keterangannya di situ? Keterangannya mereka berbondong-bondong. Jawab dengan satu, coba. Mereka. Iya? Mereka masuk ke dalam. Kenapa, Pak? Wajah berbondong-bondong. Keterangannya mereka, Pak. Berbondong-bondong. Mereka berbondong-bondong. Iya, berbondong-bondong.
Kalau mereka kan subjek, ya. Mereka Iya, itu Pak. subjek, masuknya itu sebagai predikat. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Di sini ya, sampai di sini ya, sampai di sini. Sampai di sini. Subjeknya apa tadi di sini? Anta. Predikatnya? Sabih, Pak. Apa? Coba dengan bahasa Indonesia. Bertasbih. Bersaksi. Bertasbih. Bertasbih, ya. Bertasbih. Kamu bertasbih. Lalu ada keterangan tentang caranya? Ada, Pak. Dengan memuji. Artinya di Pak kalau ingin bersuara terdengar. Ya, dengan cara apa? Dengan memuji. Iya. Memuji. Ini dia, ibu-ibu, Bapak sekalian. Ini ya, sebagai tambahan wawasan, gitu ya. Tambahan wawasan. Mengapa bahasa Arab itu tidak terlalu terikat dengan posisi kata? Ya, tidak terlalu terikat dengan posisi kata. Misalkan tadi yang kita sebut bahwa ya tidak seperti bahasa Indonesia, subjek itu di awal selalu, kalau bahasa Arab bisa. Nah, itu di antara kelebihan bahasa Arab ada. Karena dalam bahasa Arab bunyi akhir kata itu berubah-ubah. Dan perubahan itu mencerminkan atau mengindikasikan posisi kata di dalam kalimat tersebut. Berarti ini kita sampai di level keberapa nih dari target kemampuan yang ingin kita kembangkan? Posisi kata level 4. Level 4. Posisi kata di dalam kalimat. Sederhananya kita lihat bahwa, ini coba lihat tadi yang kita pahami sebagai subjek dalam bahasa Indonesia adalah nasru. Apa bunyi akhirnya? Temannya subjek apa, Ibu Bapak sekalian? Nasrullah. Apa temannya subjek? Predikat. Jadi kira-kira begini dalam bahasa Arab, ya. Jika kita melihat kata dalam bahasa Arab, bunyi akhirnya itu u, diduga itu adalah subjek atau predikat. Apa persamaannya subjek? Pokok kalimat. Pokok kalimat. Ya, pokok kalimat. Apa persamaannya subjek? Awal kalimat. Pelaku. Kalau awal kalimat itu soal posisi. Pelaku, Pak. Pelaku. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, tapi ini tidak bisa mandiri ya Ibu Bapak sekalian, tidak bisa dipahami secara mandiri karena ini kan levelnya level 4. Harus tetap mulai dari paham makna, paham bentuk, paham jenis, baru kita gampang untuk memahami posisi kata di dalam kalimat. Saya banyak melihat orang baik ketika sebagai murid atau ketika sebagai guru bolak-balik bicara di sini tapi nggak sampai juga kepada tujuan. Padahal udah banyak dijelaskan, sering dilatih. Tapi saya melihat itu karena sudah loncat cara berpikirnya. Udah mikirin posisi kata di dalam kalimat, tetapi belum memahami maknanya apa, bentuknya apa, jenisnya apa. Nah, jadi gitu yang pertama. Jika ada kata yang bunyi akhirnya u, diduga itu adalah subjek, atau istilah lainnya adalah pelaku, atau istilah lainnya pokok kalimat. Begitu juga dengan halnya predikat. Nah, kalau begini kan berarti tidak bisa ngandelin bunyi u saja. Ya, mana subjek, mana predikat, berarti tidak mungkin hanya mengandalkan bunyi u saja karena subjek dan predikat sama-sama bunyi akhirnya u. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tadi yang kita duga dan kita pahami sebagai objek. Apa bunyi akhirnya?
A. Gitu ya. Bunyi akhirnya A, gitu ya. Bunyi akhirnya A. A itu ya, baik. Kemungkinannya adalah objek. Nah, sedangkan ini bunyinya apa? An. A juga. Nah, an ini tadi kita pahami sebagai Keterangan. keterangan. Ya, kita pahami sebagai keterangan. Objek dan keterangan itu kan berdekatan. Oke. Seperti halnya tadi, U itu subjek dan predikat karena berdekatan. Ya. Subjek dan predikat yang berdekatan itu tanda utamanya adalah U. Objek dan keterangan itu tanda utamanya adalah A. Kalau double jadinya An. an. Sebegitu juga halnya U jika double maka menjadi Un. dan demikian kalau ada kata yang bunyi akhirnya U atau un, duga subjek, duga predikat. Kalau ada kata yang bunyinya A atau an, duga objek, duga Keterangan. Nah, Bari sudah dibahas semua, sudah dibahas ya. Ada bunyi U, ada bunyi un, ada bunyi A, ada bunyi an. Bunyi apa yang belum dibahas? In. Kalau dia double. Kalau satu bacanya I. baik. Caranya adalah dengan melihat bentuknya. In ini miripnya ke un atau miripnya ke aan? Aan. Ke a. Berarti kalau bacaannya i atau in, kemungkinannya adalah objek, kemungkinannya adalah keterangan. Keterangan. Nah, kira-kira begitu dia di dalam memahami bahasa Arab. Ini sebagai dasar. Nanti ibu-ibu, mudah-mudahan ibu, bapak, dan kita semua diberikan istiqomah di dalam belajar ini, akan tiba saatnya nanti kalau dalam bahasa Arab subjek itu istilahnya apa saja, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab predikat itu istilahnya apa saja. Dalam bahasa Arab pelaku itu istilahnya apa saja. Dalam bahasa Arab objek itu istilahnya apa saja. Dalam bahasa Arab keterangan itu istilahnya apa saja. Nanti kita akan pelajari bersamaan dengan perkembangan kemajuan dari pelajaran kita. Tapi ini ibu-ibu, Bapak sekalian, saya mengawali malam ini menjelaskan tentang ini karena kita akan sampai kepada suatu pelajaran nanti yang jika ini kita tidak perhatikan maka kita akan gagal paham. Tapi nggak usah tidak harus tinggi-tinggi banget ilmunya, yang penting nalarnya sudah dapat. Apa nalar dasarnya? Beda bunyi akhir kata bahasa Arab tidak mengubah arti, tetapi mengindikasikan posisi. Coba Bu Fauziah diulangi. Saya, Pak. Iya, betul. Bu Fauziah yang utama. Bunyi di akhir kata tidak mengindikasikan tidak merubah arti dasar, tapi mengindikasikan posisi kata. Ya, baik, begitu ya. Jadi itu lihat karakter bahasa Arab. Bunyi yang mana yang tadi kita sebut? Bunyi akhir. Berarti tidak berlaku untuk bunyi awal dan bunyi tengah. Itu beda ceritanya. Bunyi awal dan bunyi tengah berubah, itu bisa jadi maknanya menjadi berubah. Tapi kalau bunyi akhir berubah, itu biasanya tidak mengubah arti, tetapi mengindikasikan posisi. Mudah-mudahan
ini tidak terlalu terburu-buru untuk saya jelaskan, tapi biasanya saya amati dari periode ke periode, kalau saya masuk ke bagian ini pada pelajaran yang ke-9, insya Allah sudah bisa ditangkap. Nah, sudah bisa ditangkap maksudnya dan bisa digunakan di dalam memahami. Nah, cuman yang menjadi tantangan kita nanti, begitu kita sampai kepada bagiannya ini, subjek, predikat, pelaku, objek, keterangan dalam bahasa Arab, masih ingat nggak kita ini prinsip ini? Kadang-kadang dipaham, tapi begitu sampai masanya, karena kelamaan jadi. Karena itu bagus kalau kita istiqomah belajar bersama, sehingga saya akan mudah mengingatkan bagian yang mana yang pernah kita pelajari dahulu. Dengan yang lain mungkin akan bahasanya berbeda, pendekatannya yang berbeda, sehingga kadang-kadang ibu bapak perlu menyesuaikan lagi gaya dan kecenderungan belajar. Demikian ibu bapak sekalian, kajian kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada peningkatan pemahaman, dan yang terpenting mudah-mudahan ini bisa jadi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, mohon ibu bapak sekalian berkenan untuk bersama-sama kembali membaca surat yang sedang kita kaji. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Idza jaa Allahi wal fath. saya dakhuluna ini Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktif. Bahagia sekali saya dipertemukan dengan ibu bapak sekalian, sehingga merasa punya teman diskusi yang bisa saling berbagi, walaupun masih ada yang malu-malu ya. Bu Siti Salamah, nanti kalau nggak paham sampaikan aja ya Pak, ya Bu, Pak sekalian, sehingga kita bisa mengambil langkah selanjutnya tanpa menunggu. Karena itu kita bisa membuat rencana yang B, kalau A-nya nggak sukses, rencana C dan sebagainya. Ya, terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf untuk kekurangan kami di dalam menemani ibu bapak belajar. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ibu bapak sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Guru.